kalau sepak bola putri ini bisa berkembang. Jadi kita perlu investasi di situ. Investasi yang dimaksud ya berilah kepercayaan, berilah ruang. Yang kalau kita bilang oh belum sepak bola putri belum menarik sponsor, belum bisa mendatangkan finansial sebaik itu ya. Ayo kita. Kita ngomongin lebih lanjut lagi soal timnas putri Indonesia nih sama pakarnya ya Mas Tom ya. Ini adalah seorang wanita yang juga pernah membela timnas wanita Indonesia juga. Betul. Dan beliau ini adalah salah satu orang yang kalau ngelihat di berita-berita namanya sering banget muncul untuk membela sepak bola Indonesia yang terutama yang tadi sempat kita ngomongin tentang Liga Satunya wanita. Betul, kita sudah terhubung nih Mas Tom dengan Kak Rizda Yulianti Noviawan, ex pemain timnas putri Indonesia. Selamat pagi Kak Rizda atau Kak Rachel ya? Sebenarnya suara kita apakah terdengar Kak Rachel? Kak deg-degan dikit lah. Malah kita yang deg-degan ya ngobrol sama sosok yang benar, orang timnas. Betul. Orang yang kayaknya untuk bisa masuk ke dalam posisi itu nggak gampang, susah banget. Terutama apalagi yang tadi sempat kita singgung, liganya aja nggak jalan. Nah mungkin sebelum ngebahas lebih lanjut soal Liga nih, kita mau bahas juga soal timnas putri Indonesia nih Kak Rachel yang lagi berlaga di Piala AFF Putri 2026 dan bahkan sekarang udah lolos ke babak final. Kak Rachel gimana nih ngelihat perjuangan timnas putri Indonesia sekarang bisa sampai ke final lagi di Piala AFF Putri Kak? Ya yang pasti bangga banget ya teman-teman di timnas bisa konsisten selama 2 edisi AFF ini melaju ke partai final. Kak Rachel ini sebagai orang yang pernah juga merasakan serunya permainan bersama timnas Indonesia dan sekarang sudah melihat adik-adik berjuang di final nih Kak. Menurut Kak Rachel, ini apa yang membuat timnas perempuan atau timnas wanita Indonesia ini para pemain-pemainnya siap walaupun di sisi lain kita sama-sama tahu bahwa Liga Satunya untuk para pemain timnas putri atau para klub-klub sepak bola putri ini nggak ada. Bagaimana mereka bisa seapik ini, Kak Rachel? Oke, sebenarnya memang untuk kompetisi senior ini sejauh ini belum ada. Jadi kalau kompetisi yang konsisten digelar ini baru sampai U18. Ada senior itu di Piala Pertiwi tapi mungkin 1 tahun sekali dan kompetisinya hanya sekitar 1 sampai 2 minggu aja. Sisanya mereka memang saya salut untuk jaga kondisi mandiri. Di samping beberapa pemain kita yang abort, tidak hanya pemain diaspora yang abort, pemain lokal kita pun sama ada yang abort walaupun mereka mainnya di Liga Singapura, di Liga Malaysia, di Liga Timor Leste, di Liga Filipina. Yang tidak abort mereka jaga kondisi sendiri untuk siap apabila dipanggil oleh timnas. Makanya timnas sepak bola putri mungkin TC-nya selalu lama, ada 2 minggu, ada 1 bulan menuju kompetisi, yaitu salah satu cara untuk bisa meningkatkan kebugaran pemain menuju kompetisinya. Bahkan tadi disebut Kak Rachel Liga Timor Leste ya. Timor Leste yang negaranya lebih lama terbentuk, lebih baru terbentuk dari Indonesia. Udah punya Liga Putrinya gitu. Nah Kak, kalau bicara soal Liga Putri sendiri, apa sih sebenarnya bikin Liga Putri di Indonesia ini susah untuk bergulirkan Kak? Kebetulan saya main Liga 1 Putri waktu 2019 pertama dan satu-satunya karena belum tergelar lagi 2019 lama banget. 7 tahun yang lalu tuh. Iya. Mungkin waktu itu kendalanya adalah COVID. Jadi setelah 2019 kompetisi, tahun depannya COVID. Ya kalau ketika COVID memang putra putri juga sama, kita rehat semua. Tapi setelah itu mungkin cost-nya lumayan, struggling banget. Yang putra juga untuk bisa lanjut lagi liga struggling banget. Yang putrinya mungkin di hold dulu. Dan dari situ memang belum pernah tergelar lagi. Kalau ditanyanya kenapa, saya juga kurang paham kenapa tidaknya. Kalau mungkin pendapat beberapa rekan yang ada di
pengembangan sepak bola putri saat ini, mereka menginginkan database yang komplit dulu. Untuk saya yang ada di lapangan, saya melihat pemain putri kita banyak kok. Cuman untuk mau bilang kompetisinya pengen pemain putri yang bagus, ya jalanin dulu kompetisinya. Iya. Jadi kalau ada kurang-kurangnya ya kita sama-sama perbaiki aja gitu. Kalau menurut saya. Kak Rachel, ini kalau misalkan ngomongin tentang jelang laga final yang akan berlangsung nanti malam. Kalau flashback kan terakhir kali Indonesia itu pertandingannya timnas putrinya adalah bertemu dengan Singapura 2-0. Sementara di sisi lain itu di lawan kita yang akan kita tanding nanti malam itu ada Laos yang sempat membuat imbang bersama Singapura. Tapi di sisi lain ada tim yang mengalahkan kita, menahan kita, ada Kamboja. Laos ini berhasil mengalahkan Kamboja. Kalau melihat secara persiapan dan melihat seperti apa timnas Indonesia untuk nanti malam, seperti apa pola permainan yang harus dimainkan oleh timnas putri Indonesia ketika melawan Laos nanti malam, Kak Rachel? Laos ini cukup unik ya, di fase grup mereka tidak pernah menang, hanya 2 kali imbang. Tiba-tiba di semifinal ketemu juara grup yang lainnya, kita menang 1-0 dan di menit pertama golnya. Catatan untuk timnas kita mungkin di fokus dari menit awal, jangan sampai biasanya di menit awal baik tim putri ataupun tim putra kita masih cari-cari sentuhan, masih belum panas. Jadi saya sarankan untuk fokus dari menit awal, lalu melihat pola permainannya Laos juga mungkin cenderung defensif, jadi kita bisa memanfaatkan dari kecepatan pemain sayap kita, juga memaksimalkan apabila kita dapat servis. Nah, Kak Rachel, kalau bicara soal penampilan pemain timnas putri Indonesia di Piala AFF, ada nggak sih beberapa nama yang menurut Kak Rachel nih tampilnya oke banget nih sejauh ini nih? Kalau dari Rachel sih sebenarnya lumayan interest sama 2 pemain. Yang pertama itu kapten kita, Vini Silvianus. Timnas kita ini kan senior, tapi sebenarnya mereka cukup muda banget. Dan saya apresiasi kepada Vini yang bisa ngawal teman-temannya, sikap leadership dia dan konsistensi dia selama di beberapa tahun di timnas ini bisa jadi jembatan yang baik antara pemain di lapangan dan juga coach Mochi di luar lapangan. Kalau yang satu lagi, saya mau apresiasi sama kiper Laita. Itu baru kemarin sempat cedera bahu dan naik ke meja operasi. Sekarang dia sudah udah pemulihan lama dan kembali lagi ke timnas, dan hari ini dia akan tampil di final. Itu menurut saya comeback yang sangat manis. Semoga Laita bisa clean sheet di pertandingan final hari ini. Amin. Wow, baru sembuh, baru pemulihan langsung bisa bermain. Ya kita berharap semoga performanya tetap oke ya. Betul. Tapi kalau dari sisi lawannya nih, Kak Rachel kan tadi udah menyebutkan 2 nama yang wah ini oke banget nih untuk timnas Indonesia. Kalau pemain yang patut diwaspadai oleh Laos seperti apa, Kak? Karena kan tadi yang sempat disinggung bahwa Laos kemungkinan bermainnya sama seperti sebelumnya, pola permainannya defensif, sehingga timnas Indonesia harus memanfaatkan sayap ya. Dari pola permainan Laos yang defensif ini, siapa nama-nama yang harus diwaspadai ketika bertemu dengan timnas Indonesia nanti malam? Kalau dari saya tuh ada di pemain yang strikernya, saya lupa namanya, di strikernya sama di gelandangnya nomor berapa ya. Maksudnya di strikernya cepat, perlu diwaspadai, dan juga kekuatan mereka ada di tengah, di pemain tengahnya mereka. Jadi bola bisa distribusinya berada dari pemain yang ada di nomor posisi 8-nya mereka. Oke. Nah, Kak Rachel, ini kan Piala AFF Putri ini jadi ajang kualifikasi untuk nantinya tampil di Piala AFF benerannya nih, yang namanya ASEAN Women's Championship 2027. Nah, kita ngeliat kiprahnya timnas putri Indonesia kalau main di ASEAN Championship Women ini memang masih agak kurang bisa bersaing ya, Kak Rachel ya. Bahkan selalu ada di dasar klasemen mulu di fase grup. Ini apa sih yang perlu dilakukan biar kita bisa satu level juga sama negara-negara kuat di Asia Tenggara kayak Thailand, Vietnam, Australia bahkan ya, Kak ya? Iya. Kalau dari saya sih
ya lebih ke prepare ke memperbaiki kompetisinya. Hmm. Kenapa jadi nyambungnya ke kompetisi? Karena kompetisi itu pondasi seorang atlet untuk bisa perform di level elit menurut saya. Ketika adanya kompetisi, adanya liga tuh bukan hanya sekedar main, sekedar bertanding, tapi di situ dengan adanya kompetisi, apalagi nanti kompetisinya berkualitas sampai kompetitif, pemain tuh akan meningkat juga secara kualitasnya. Tingkat kebugarannya akan naik, mentalitas bertandingnya akan teruji, dan juga kompetisi yang baik akan menghasilkan pemain yang baik juga. Jadi kalau ingin punya timnas yang berkualitas, bisa bersaing dengan teman-teman dari negara-negara yang sudah katakanlah raksasanya ASEAN, ya kita harus perbaiki juga kompetisinya. Siapa tahu dengan liganya berjalan, tidak hanya teman-teman yang ada di timnas sekarang, tapi juga kita bisa menemukan potensi-potensi lain yang ada di daerah mungkin nggak kelihatan karena nggak ada kompetisinya, tapi ketika ada kompetisi, ada bisa jadi lebih baik, lebih bagus, ya kenapa enggak untuk kualitas timnas kita yang lebih baik juga. Nah, Kak Rachel sebagai pemain yang pernah bela timnas putri Indonesia, kalau lagi ngadepin laga-laga yang jelang krusial kayak gini, apa sih Kak yang dirasain Kak sama pemain Kak? Apa lebih ke deg-degan atau ya udah main optimal aja, percaya diri gitu? Pasti deg-degan ada ya, apalagi partai final tuh vibes-nya pasti beda. Jadi biasanya selain deg-degan tapi tetap harus optimis, apalagi memang kita lawan Laos ini kan belum secara statistik kurang bagus. Statistik di masa lalu kita kurang bagus, kita belum pernah menang selama 4 pertemuan terakhir ini. Tapi semoga teman-teman di Garuda Pertiwi menjadikan ini motivasi dan juga kesempatan kalau kita bisa perform maksimal di hari ini, kita bisa rubah statistik tersebut. Wah. Kak Rachel, ini kalau tadi ngomongin tentang bagaimana akhirnya kompetisi harus bisa berjalan di Indonesia, terutama untuk adanya Liga 1 Putri Liga Indonesia. Kalau ngomongin mengenai kendala yang dihadapi selain semisal klub mungkin belum ada atau mungkin secara finansial juga mungkin kurang ada. Menurut Kak Rachel sebenarnya apa saja sih kendala yang harus diselesaikan oleh federasi atau yang nantinya menaungi liga ini? Sebenarnya kendalanya apa sih yang harus segera diselesaikan sehingga akhirnya Liga 1 untuk Putri Indonesia ini bisa segera hadir dan bisa mengambil potensi-potensi yang ada di berbagai penjuru negeri? Menurut saya mungkin di trustednya ya, rasa kepercayaannya, terus rasa keinginan untuk investasi di sepak bola wanita. Karena mungkin sebelumnya belum se-hype ini, tapi saya rasa dalam 5 tahun terakhir ini semua negara di dunia, nggak cuma di ASEAN, sudah mulai berinvestasi di sepak bola wanitanya. Kalau kita bilang sepak bola wanita ini belum cukup mentereng untuk kita jual misal. Ya, ayo kita sama-sama kita bangun brandingnya. Kita sama-sama kemas sepak bola putri ini untuk menarik. Karena ya saya melihat perkembangan sepak bola wanita mungkin di Eropa sama, mereka juga enggak tiba-tiba menjual dalam arti bisa mendatangkan sponsor besar juga, tidak. Mereka juga sama-sama pelan-pelan untuk bertumbuh sehingga bisa seperti ini. Kita juga nggak bisa tutup mata kalau pemain terbaik dunia perempuan itu secara finansial atau secara salary tidak sama seperti pemain terbaik putra. Itu kita paham. Tapi ada rasa keinginan, ada rasa kepercayaan kalau sepak bola putri ini bisa berkembang. Jadi kita perlu investasi di situ. Investasi yang dimaksud ya berilah kepercayaan, berilah ruang. Yang kalau kita bilang belum sepak bola putri belum menarik sponsor, belum bisa mendatangkan finansial sebaik itu ya. Ayo kita bareng-bareng kita kemas. Enggak harus langsung bagus, enggak harus langsung wah. Pelan-pelan, kalaupun ada kekurangannya kita sama-sama perbaiki. Gitu.
Nah, Nice. Kak Rachel, ini ada pertanyaan dari Okezoner soal masih berkaitan sama Liga. Kabarnya soal rencana Liga Putri, apakah seluruh klub yang tampil di Super League wajib punya klub putri atau memiliki klub putri wajib jadi syarat buat klub demi dapat lisensi dari PSSI, katanya gitu, Kak. Oke. Tadi aku sempat nyimak juga kalau kakak lagi ngobrolin kan tentang liga, katanya mau ada tahun ini. Iya betul Kak, liga kita sebutnya praliga akan secara rencana akan digulirkan di bulan Oktober tahun ini. Pesertanya baru 6 tim, baru 6 tim. Dan itu pun mungkin saya kurang paham untuk penunjukan timnya, tapi timnya sudah ada. Apakah ditunjuk, apakah merekomendasikan dirinya atau apa, saya kurang paham. Tapi 6 timnya sudah ada. Sebenarnya kalau mengacu ke Liga 1 waktu 2019 itu tim Liga 1 Putra yang harus turun. Maksudnya untuk tim yang berlaga di Liga 1 Putri itu yang harus ada di Liga 1 Putra saat itu. Jadi jumlahnya dulu ada 10 di 10 tim. Hanya 8 tim yang tidak ikut. Nah, di tahun Praliga yang ini tidak hanya ada di Liga 1 karena ada peserta yang dari Liga 2 timnya seperti Persikat Depok itu mungkin di Liga 2, Bekasi FC itu di Liga 2. Nah, mereka bisa untuk mengikuti Praliga ini. Jadi kalau aturan bakunya apakah harus yang ada di tim Liga 1 putranya? Sebenarnya kalau dulu iya, tapi kalau sekarang mungkin apakah ada perbedaan aturan? Jadi ada sedikit perbedaan. Wah, info menarik banget ya Mas Tom ya. Kalau nggak ngomong sama Kak Rachel nggak akan tahu nih. Betul. Ini jadi info baru nih buat kita dan juga Okezoners nih. Kak Rachel, kalau ngomongin tentang kemarin baru disonding dari Pak Ketua PSSI Pak Erick Thohir untuk merencanakan adanya Praliga di bulan Oktober ini, mudah-mudahan terlaksana. Amin. Jangan dimundurin lagi ya Pak. Amin. Amin paling kencang ya, terutama untuk mewakili para pemain-pemain sepak bola putri yang selama ini, gue pengen banget. Betul. Tapi kalau ngomongin tentang tadi kan sempat disinggung juga bahwa tolong berikan kepercayaan kepada pemain sepak bola putri ini untuk diberikan membuktikan bahwa sepak bola putri ini juga bisa menarik perhatian misalkan sponsor atau pendanaan. Nah, kalau misalkan ngelihat dari pembibitan nih Kak Rachel, untuk sepak bola wanita ini kan mungkin ada keluarga atau orang tua yang ngerasa bahwa sepak bola itu permainan yang cowok banget. Apakah ketika ngomongin tentang regenerasi atau pembibitan ngomongin tentang sepak bola wanita, apakah itu saat ini di Indonesia seperti apa sih Kak Rachel untuk pemain-pemain baru atau memunculkan minat-minat sepak bola bagi wanita? Apakah itu masih menjadi sebuah kesulitan sehingga banyak yang merasa bahwa kayaknya susah deh untuk menjalankan Liga Putri di Indonesia? Kalau untuk saat ini sih kayaknya udah enggak. Kalau mungkin 10 tahun yang lalu mungkin kita masih bergelut dengan sepak bola tabu untuk wanita dan sebagainya. Kalau untuk saat ini saya rasa sudah enggak karena banyaknya kompetisi di kelompok usia. Jadi malah kompetisinya sekarang tuh lebih banyak di kelompok usia. Misal kita ada kompetisi namanya tuh Make Life, itu dari usia 8, 10 dan juga 12. Jadi antar SD. Gemes. Itu sudah berjalan di Indonesia di beberapa regional. Mungkin tahun ini akan lebih mencakup lebih luas lagi, bisa sampai ke Jayapura. Kalau awal pertama kali itu hanya ada sekitar 3 sampai 6 regional, sekarang udah mulai bertambah. Lalu setelah itu kan antar SD ya, usia 8, 10 dan 12 itu bawa nama sekolah, nama SD. Setelah itu ada namanya Hydro Plus League, itu untuk usia 15 dan 18. Biasanya itu mewakili klub. Jadi waktu waktu usia 8 sampai 12-nya mainnya di SD, nanti mereka akan ikut SSB. Lalu untuk di usia 15 dan 8-nya mulai ikut dengan klubnya. Nah, sementara baru sampai situ, belum ada setelah 18-nya ini. Jadi kalau pemain yang udah seperti saya,
Ya seneng banget ngelihat adik-adik punya kompetisi karena saya dulu mungkin latihan 1, 2, 3 tahun tanpa kompetisi masih bisa gitu, masih Hmm. bisa happy gitu. Tapi Hmm. kalau anak sekarang mungkin kita latihan 1 bulan, 2 bulan nggak ada kompetisi ya mereka akan jenuh gitu. Yes. Tapi ya saya bersyukur dengan tren sepak bola wanita saat ini sangat-sangat baik, membuat banyak orang tua lebih percaya, lebih apa ya, lebih percaya dan lebih senang ketika anaknya bisa berprestasi walaupun di olahraganya sepak bola. Karena kompetisinya mungkin jelas dan jenjangnya ada. Mudah-mudahan bisa disusul dari usia 18 ke atasnya. Gitu. Amin. Nah, Kak Rachel kalau ngelihat beberapa pemain timnas putri Indonesia juga kan sekarang ada yang udah karir di luar negeri ya. Ada Claudia Ya, Schuneman, ada Kak Zahra. Nah ini Kak Rachel ngelihatnya sendiri gimana nih? Makin banyaknya pemain-pemain timnas putri yang berkarir di luar negeri nih sekarang. aku senang banget sih. Pemain muda memang harus ambil kesempatan, harus ambil resiko. Mumpung masih muda, masih banyak banyak peluangnya, banyak kesempatannya, ambil sebanyak-banyaknya. Sambil bukan berarti apa ya, tidak support untuk berkarir di dalam negeri, tapi sementara ini karena belum ada dan kalian punya kesempatan untuk main di luar, ambil gitu. Dimanapun Kalau pasti itu akan jadi pengalaman betul. dan juga jadi hal baik untuk modal kalian apabila ya nanti kalian kembali ke negara. Nah kalau ngelihat skuad timnas putri Indonesia sekarang juga kan dikombinasi sama pemain muda, ada juga pemain naturalisasi. Nih Kak Rachel ngeliatnya gimana nih kehadiran pemain naturalisasi ini nih di skuad timnas putri Indonesia? Garuda Priwi. Betul. Kalau ngelihat teman-teman yang diaspora, pada dasarnya siapapun yang membela timnas sepak bola putri Indonesia itu punya kesempatan yang sama, nggak ada yang dibeda-bedakan. Cuman kalau perbedaan kualitas ya karena mereka kompetisi. Yang ngebedainnya tuh itu, ya saya punya keyakinan kalau pemain lokal kita tuh tidak kalah bersaing, cuman perbedaannya di kompetisi. Mereka bisa sematang itu di usia muda ya karena mereka konsisten berkompetisi dari usia mudanya. Sedangkan kita masih kompetisi tidak. Jadi beberapa langkah kita tertinggal tuh salah satunya karena kompetisi. Secara usia kemampuan teknik nggak jauh berbeda kok menurut saya. Betul. Tapi yang membedakan ya mereka matang, mereka tahu teknik ini harus dipakainya kapan ya karena kompetisi. Dengan udah sering main, udah sering tanding, mereka udah harus apa. Dan itu yang perlu kita kejar. Sepakat. Dan mungkin itu juga menjadi pesan tambahan ya buat federasi supaya ada liganya, supaya semuanya sama-sama mendapatkan jam terbang kompetisi. Jadi ketika nanti bertemu dengan negara-negara lain, ngomongin tentang ASEAN atau mungkin Asia, nantinya kita lebih siap juga. Betul. Nah, jelang pertandingan nanti malam nih, Kak Rachel, ini juga sudah agak di penghujung waktu. Mungkin pesan kepada pecinta sepak bola Indonesia, karena mungkin sejauh ini banyak yang mengatakan bahwa, terutama ya, karena tadi sempat menyebut bahwa harus memberikan kesempatan kepada timnas sepak bola wanita untuk diberikan kepercayaan. Mungkin ini juga bisa sekaligus bagi Kak Rachel untuk memanggil kepada seluruh pecinta sepak bola Indonesia untuk mungkin juga lebih perhatian, bukan hanya timnas laki-laki, tapi juga kepada timnas wanita, dan juga mungkin bisa memberikan juga Kak Rachel dukungan sedikit banyak kepada keluarga yang sudah mempercayakan anaknya untuk mengabdi kepada sepak bola Indonesia, terutama pada wanita-wanita, Kak Rachel. Oke, yang pertama mungkin mengucapin dulu buat teman-teman yang akan berlaga di final malam nanti. Good luck, all the best. Saya yakin kalau kalian pasti bisa. Doa dan dukungan dari seluruh pecinta sepak bola putri Indonesia menyertai kalian. Semoga bisa semoga bisa kembali menjadi juara di AFF tahun ini. Terus buat teman-teman semua pecinta sepak bola putri Indonesia,
terima kasih sudah selalu percaya atas mimpi-mimpi kita dari mungkin tidak tidak ada yang bukan dari tidak terlalu banyak yang memperhatikan kita, dari tidak terlalu banyak yang meng-highlight kita sampai sekarang masih tetap mengikuti perkembangan sepak bola putri Indonesia. Terima kasih. Semoga sepak bola putri Indonesia bisa terus berkembang dan juga perkembangan ini butuh dukungan dari kita semua. Enggak cuman nggak cuman pemainnya itu sendiri, pelatihnya, tapi juga butuh dari seluruh stakeholder di Indonesia. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.